Bab 1011. Aku juga sedikit merindukanmu. Sebenarnya Karina masih ingin berbicara dengannya, tapi dia menahan diri setelah mendengar apa yang dia katakan. Setelah memberitahu Kevin untuk menjaga dirinya selama di Inggris, dia mengakhiri panggilan video. Collie merasa belum puas melihat Kevin berbaring di bahu Karina dan menangis selama beberapa saat. Karina yang tidak berdaya mengeluarkan tablet miliknya, membuat foto Kevin menjadi wallpaper dan mengatur layar untuk selalu menyala. Lalu dia menaruh tabletnya di sofa, mengangkat Collie dan menaruhnya di sebelah tablet. Kucing konyol itu benar-benar berhenti mengeong saat melihat foto Kevin yang jadi wallpaper tablet, dan selama beberapa saat menjilati layar tablet. Karina tidak bisa menahan tawa ketika melihat tingkahnya yang konyol dan menggemaskan. Lalu dia berlari untuk mengambil video kucing yang sedang menjilati layar. Di video itu, Collie sedang menjilati layar tablet selama 2 atau 3 menit. Kemudian Collie berbaring di tablet dan menempelkan wajahnya di wajah Kevin di foto itu. Dia terlihat sangat lucu tapi juga menyedihkan. Setelah mengambil video, Karina mengirimkan video itu ke ponselnya dan mengirimkannya pada Kevin melalui WeChat. Setelah video berhasil dikirim, beberapa menit kemudian Kevin membalasnya. "Kevin, Collie kangen padaku. Kamu gimana?" Pipi Karina terasa sedikit panas, berpikir sejenak sebelum menjawabnya. "Karina, Kevin, apa maksudnya iya atau tidak?" Karina berpikir kalau Kevin sedang sengaja pura-pura tidak tahu dan ingin memaksa dirinya untuk mengaku dengan jujur kalau merindukannya. "Karina, Collie juga merindukanmu," kata juga, itu secara tidak langsung mengaku bahwa dia merindukan Kevin. "Kevin, aku juga sedikit merindukanmu." Melihat kalimat ini Karina mulai terkekeh dan perasaan sedihnya karena Kevin pergi ke Inggris pun menjadi lebih baik. Takut menghambat pekerjaannya di Inggris, jadi Karina mengobrol dengannya sebentar dan mengakhirinya dengan alasan mau minum obat. Dia duduk di sofa dan berpikir sejenak, lalu memposting video kucingnya menjilati foto Kevin di layar tablet ke Instagram. "Karina, hari pertama Tuan Kevin pergi kerja ke Inggris dan Collie sudah kangen. Karena dia berpacaran dengan Kevin, ditambah dengan fakta bahwa dia adalah adik dari Gushen, membuat followersnya terus meningkat. Awalnya dia hanya punya beberapa ratus ribu followers dan sekarang sudah lebih dari 2 juta. Tidak lama setelah memposting itu, ada banyak netizen yang berkomentar. Beberapa netizen berkata, "Kamu membahas Collie, padahal sudah jelas Karina yang kangen Tuan Kevin." Ada juga yang bilang, "Wah, melihat kucing ini menjilat layar dengan sangat serius. Tiba-tiba ku merasa tidak pantas jadi penggemar Gushen. Aku sudah jadi fansnya 2 tahun tapi belum pernah menjilat layar tablet dengan wallpapernya." Karina menyerah saja, cinta Collie pada Kevin adalah cinta sejati. Wah, setelah Collie menjilat layar, dia menempelkan wajahnya ke wajah Kevin di foto. Melihat dia gitu aku jadi sedih dan ingin memeluknya. Beberapa orang mulai bercanda dan menyuruh Karina untuk berhenti. Ada juga beberapa fans Collie dan Kevin yang membulinya. Karina berinteraksi dengan followersnya selama beberapa saat dan menyadari kalau Kevin sudah merepost postingan miliknya. "Kevin, Collie suka meniru perilaku manusia, jadi kamu diam-diam menjilat layar dan dilihat sama Collie ya." "Karina, hari pertama Tuan Kevin pergi kerja ke Inggris dan Collie sudah kangen." Di era ketika kucing menguasai bumi, banyak anak muda suka memelihara kucing. Link memelihara kucing mengacu pada fakta bahwa ada beberapa hal yang membuat keluarga tidak bisa memelihara kucing. Jadi cuma bisa menonton gambar kucing atau video di internet untuk meredakan keinginan memelihara kucing. Ada beberapa fans Kevin yang tidak menyukai Karina. Ini seperti banyak selebriti yang mengumumkan hubungan asmara mereka. Namun ada beberapa fans yang tidak suka dengan kekasih idola mereka, tidak menerima hubungan itu dan selalu menantikan perpisahan mereka. Tapi kali ini banyak fans Kevin yang menonton video yang diposting Karina dan membuat suasana hati mereka jadi lebih baik. Komentarnya juga lebih ramah.
Mereka berkata kalau Koli lucu dan bisa dibilang dia jadi punya banyak fans. Karina bermain Instagram sebentar, membaca berita dan menunggu Gushen selesai merebus obatnya. Dia memberitahu Gushen kalau Kevin sudah tiba di Inggris. Setelah minum obat, Karina duduk sebentar dan kembali ke kamarnya, berencana untuk tidur setelah mandi. Saat selesai mandi, dia agak mengantuk tapi tidak bisa tidur. Di malam hari, dia berbaring di tempat tidur dan berguling-guling cukup lama, tapi tidak bisa tidur dan ketika melihat jam ternyata sudah lewat dari jam 1 pagi. Semakin mencoba tidur, Karina jadi semakin terjaga. Kemudian dia meringkuk di bawah selimut dan bermain dengan ponselnya. Ternyata Gushen sedang mencari trending topik karena ada akun gosip mengatakan bahwa ada rumor bahwa dia sedang berpacaran, makan malam romantis dengan pacarnya di restoran mewah. Trending topik itu juga mengatakan kalau Gushen sangat sopan, lembut dan perhatian kepada pacarnya, karena setelah makan malam dia membantu membawakan barang-barang. Karina melihat foto itu dan bukannya wanita di foto ini adalah dirinya. Sejak kapan dia menjadi pacar kakaknya? Dalam hatinya memaki, media tidak bermoral. Untuk cari perhatian orang sampai mengarang cerita. Kemudian dia melihat area komentar. Ada sekelompok fans yang menangis dan tidak percaya kalau idola mereka sedang jatuh cinta atau semacamnya. Lalu Karina menelepon Gushen dan setelah beberapa saat akhirnya dijawab. Karina, kenapa? Gushen bertanya dengan malas dan sepertinya sangat mengantuk. Karina berkata, Kak, kamu sedang jadi trending topik. Bukannya wajar kalau aku jadi trending topik, Karina? Kenapa kamu heboh sih? Gushen sangat mengantuk karena terbangun. Aku tahu kok dan terima kasih sudah kasih tahu aku. Aku akan suruh orang lain urus itu besok. Good night. Tunggu dulu, Karina menghentikannya. Aku difoto saat sedang makan malam denganmu. Di berita itu bilang kalau hubunganmu terungkap, makan malam dengan pacar. Kamu harus cepat klarifikasi kalau itu aku. Cepat, oke, aku akan urus itu sekarang. Karina, jangan marah dan tidur nyenyak. Kalau tidak tidur nyenyak nanti mukamu keriput. Selamat malam. Gushen menutup telepon, masuk ke akun Instagramnya dan mengambil screenshot dari akun gosip itu. Kalau dia menyebarkan berita soal hubungannya dan membuat postingan di Instagram untuk klarifikasi. Gushen, aku pergi makan malam dengan adikku, Karina, dan yang ditulis di berita ini bohong. Jangan nangis ya, kalau nanti aku menyukai seorang wanita, aku pasti akan langsung kasih tahu fansku. Karena fansnya sangat perhatian padanya, dan langsung menangis bahagia ketika melihat postingan klarifikasi ini. Kemudian mereka berlari untuk memarahi akun gosip yang menyebarkan rumor. Namun Karina tidak tahu, dia menelpon Gushen untuk memposting klarifikasi karena dia sedang tidak bisa tidur. Dia juga punya maksud jahat karena ingin membangunkannya juga. Setelah membaca ulang chatnya dengan Kevin selama beberapa saat, akhirnya Karina sempat tertidur dan secara tidak sengaja menekan voice note dan mengirim pesan suara. Meskipun pesan itu langsung terhapus, tapi Kevin langsung mengirimnya pesan. Kevin, kenapa kamu belum tidur? Seharusnya sekarang sudah jam 2 pagi di kota Leicester. Karina, aku tidak bisa tidur. Setelah mengirim pesan itu, tiba-tiba Karina merasa agak sedih. Biasanya Kevin selalu datang untuk tidur dengannya dan sekarang membuat Karina tidak bisa tidur sendirian. Tidak lama, Kevin meneleponnya. Bab 1012, kepulangannya tertunda. Untuk sesaat Karina merasa bersemangat dan jarinya sudah ingin menekan tombol jawab. Tapi dia sengaja tidak langsung menekannya, berpura-pura diam dan membiarkan telepon itu berdering sebentar sebelum akhirnya menjawab. Karina berpura-pura mengantuk dan bertanya dengan malas, "Halo? Ada apa Kevin?" Di ujung telepon lain, Kevin yang sedang berada di Inggris mendengarnya pura-pura mengantuk dan bertanya sambil tersenyum, "Karina lagi ngapain?" "Ya, aku udah tidur dan kamu bangunin aku. Nanti jangan telepon saat tengah malam, ganggu mimpi indahku." Karina berkata dengan kesal. Sebelum Kevin sempat bicara, dia sudah mengubah topik pembicaraan dan bertanya,
Gimana denganmu? Lagi ngapain? Seharusnya di Inggris jam 4 atau 5 ya. Kamu makan malam jam berapa? Sekarang pukul 16.37 di Inggris dan makan malam pukul 18. Aku barusan selesai pemeriksaan keseluruhan tubuh pasien. Aku lagi beristirahat dan duduk ketika lihat chatmu. Kevin menjawab satu persatu pertanyaannya. Chat apa ya? Tadi aku tidur dan tidak kirim chat padamu. Karina berpura-pura tidak tahu. Dia tidak akan memberitahu Kevin kalau sedang mengalami insomnia. Kevin bertanya, karena kamu lagi tidak bisa tidur ya? Ketika dia menanyakan ini, Karina seperti sedang ketahuan berbohong dan menjadi bingung. Dia terdiam selama beberapa saat dan akhirnya bergumam. Aku akan temani kamu ngobrol sebentar. Kevin tidak peduli Karina akan menjawab iya atau tidak, jadi dia mulai berbicara. Dia juga tidak mengobrol tentang topik yang menarik dengan Karina. Dengan menggunakan nada hipnosis, dia menceritakan semua pengetahuan medis yang Karina tidak tahu dan menyebutkan banyak istilah detail. Setelah kurang dari 20 menit berbicara, Kevin mendengar suara nafas teratur dari telepon. Dia menebak kalau Karina sudah tertidur dan diam-diam mematikan panggilan. Karina tidur larut malam dan bangun setelah lewat dari jam 10 pagi. Dia berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit dan teringat ketika Kevin meneleponnya jam 2 pagi. Topik yang dia bicarakan sangat membosankan dan mungkin itu karena ingin membuat Karina tertidur, makanya dia menceritakan banyak pengetahuan medis yang tidak Karina pahami dan membuat hati Karina merasa hangat. Dia memeriksa ponsel dan melihat kalau Kevin mengiriminya chat jam 7 pagi. Dia menelepon untuk membangunkannya dan berkata kalau Kevin akan tidur. Kalau jam 7 pagi di kota Leicester, maka seharusnya jam 11 malam di Inggris. Karina ingin membalas chatnya tapi berpikir kalau suara notifikasi bisa membangunkannya yang sedang tidur. Dia tidak ingin membangunkannya dan menahan diri untuk membalas chatnya. Akhirnya dia pun bangun, langsung mandi, minum segelas susu dan mulai menyiapkan makan saing. Sebelum Kevin pergi ke Inggris kemarin, saat masih pagi dia sudah menyiapkan hidangan untuk makan siang, menaruhnya di kulkas sehingga Karina hanya perlu memasak sayur dan nasi. Setelah selesai, mereka makan pada pukul 11.45. Gushen mengambil foto, mengirimnya ke grup WeChat keluarga River dan berkata kalau hari ini Karina memasak seluruh hidangan yang ada di foto. Setelah mengatakan itu dia langsung kabur, meskipun anggota keluarganya heboh karena foto yang dikiriminya itu. Karina, semalam aku sudah kirim posting di Instagram untuk klarifikasi skandal itu. Gushen berkata padanya sambil makan. Oh, Karina menjawab dengan acuh tak acuh. Saat melihat reaksinya yang begitu dingin, Gushen sedikit bingung. Kamu marah? Tidak kok, Karina menyangkalnya. Kamu bahkan tidak senyum, pasti marah padaku, kata Gushen. Sepertinya hari ini suasana hati Karina sedang tidak baik. Aku berpikir kalau setelah ini kita tidak bisa makan masakan Kevin selama beberapa saat. Aku jadi sedih, marah dan aku mengubah kemarahanku jadi nafsu makan. Sekarang aku mau makan banyak. Ketika Karina mengatakan ini, dia mengambil sepotong iga babi rebus yang asin dan lembut. Gushen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun ketika mendengar itu. Yang penting adiknya masih mau makan. Jadi kakak beradik itu makan seperti tidak ada makanan lagi di hari esok. Mereka juga saling berebut untuk menghabiskan makanan. Setelah makan siang, Gushen bergegas untuk membersihkan meja dan cuci piring. Karina mengajak Koli jalan-jalan di luar selama sekitar 1 jam dan setelah kembali, dia pergi bekerja di ruang kerjanya. Sekitar pukul 3 sore, dia menerima pesan dari Kevin dan bertanya lagi apa. Karina menjawab kalau dia sedang bekerja dan bertanya apakah Kevin sudah sarapan, juga apa yang akan dia lakukan hari ini. Karina juga bercerita padanya tentang akun gosip yang kemarin menyebarkan rumor kalau dia dicurigai sebagai pacar Gushen. Kemudian kakaknya itu menegur media yang membuat rumor itu. Mereka mengobrol sebentar.
Kevin berkata dia akan sarapan dan Karina juga bilang kalau dia harus bekerja. Jadi obrolan mereka berakhir dengan menyenangkan. Setelah Kevin pergi ke Inggris, keduanya memulai hubungan jarak jauh dan setiap hari hanya bisa saling mengobrol melalui telepon. Setelah kakak beradik itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh Kevin sebelum pergi ke Inggris, Gushen memasak mie selama 2 hari, tapi Karina merasa bosan dan ingin makan nasi. Koki rumah ini sedang berada di Inggris dan pada akhirnya dia harus memasak untuk dirinya sendiri. Hanya ada beberapa makanan yang bisa Karina masak, apalagi setelah memakan masakan Kevin, rasa makanannya seperti sangat tidak enak. Akhirnya Gusyeon menyarankan untuk makan di luar atau memesan makanan. Karina belum pernah memesan makanan lagi setelah melihat kecoa dalam makanannya, bahkan dia sangat takut makan di restoran. Karina merasa malas untuk pergi keluar setelah makan di restoran mewah 2 hari yang lalu. Sekarang sudah 10 hari sejak Kevin pergi ke Inggris. Karina mengobrol dengannya dan tahu kalau pasien yang dia rawat sudah dioperasi, tapi kondisi pasien itu belum stabil sehingga Kevin masih harus tinggal di Inggris untuk observasi. Sepertinya dia masih harus menunggu 10 hari sampai 2 minggu untuk memastikan tidak ada masalah sampai pasiennya sudah benar-benar pulih dan mungkin akan membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan sampai 1 bulan. Sedangkan untuk perawatan lanjutan pasien itu akan diserahkan kepada dokter lain di Inggris. Karina merasa sedikit bosan dan sedikit saat memikirkan mungkin Kevin tidak akan kembali selama sebulan lagi. Dengan santai dia bertanya berapa banyak pasien itu membayarnya. Kevin tidak menyembunyikannya dan memberitahunya dengan jujur bahwa dia dibayar sebesar 10 juta pound. Karina terkejut saat mendengar ini karena nilai tukar 10 juta pound dalam mata uang nasional negara R itu berarti sekitar 20 miliar. Kevin menjelaskan padanya kalau pasiennya berusia 50-an. Dia merupakan sebuah CEO dari perusahaan besar multinasional dan termasuk dalam daftar orang kaya di Inggris. Beberapa majalah melaporkan kalau kekayaannya secara kasar itu diperkirakan mencapai 4-5 miliar pound, kalau dengan nilai tukar mata uang negara R itu sekitar 10 triliun. Sebelum pihak lain membayarnya dengan harga tinggi, dia juga sudah memanggil banyak dokter terkenal di dunia, tapi mereka semua tidak bisa melakukan apapun dengan kondisinya. Dia adalah teman baik Thomas yang pernah bekerja sama dengan perusahaan itu, sehingga akhirnya Kevin mempunyai koneksi. Orang kaya itu menghabiskan 20 juta pound untuk melanjutkan hidupnya dan setelah sembuh setidaknya dia masih bisa berbisnis selama 10 tahun.